Kita masuk ke pembicara ketiga, yaitu Dr. Yadi, spesialis anak, konsultan infeksi dan penyakit tropis, yang akan memberikan paparan tentang strategi perlindungan SDM kesehatan dari COVID-19. Waktu sama 20 menit, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Mira untuk perkenalannya. Izinkan saya akan berbagi ya, bagaimana sih strategi kita untuk melakukan perlindungan terhadap SDM. SDM ini sumber yang paling berharga ya, tidak bisa diganti. Kalau alat bisa dibeli lagi walaupun mahal. Kalau SDM buat menambah kemampuannya butuh waktu yang tidak sebentar, seperti itu. Oke, kalau kita lihat ini ya datanya, kalau kita lihat ternyata lumayan nih di negara yang memang maju saja 3,8% yang terkonfirmasi, 15% termasuk kasus yang parah. Jadi cukup banyak. Next. Dan data yang ada dari Kemkes nih ternyata tenaga kesehatan yang kontak langsung atau berinteraksi itu hampir 40%. Jadi sebenarnya apalagi kalau rumah sakit yang khusus merawat COVID lebih banyak lagi tentu. Nah, kalau kita lihat hampir setengahnya ya yang berisiko untuk berkontak. Next. Nah, kita revisi terus, revisi kelima nih kalau kita lihat sudah ada kemarin keluar per 13 Juli. Nanti kita lihat apa sih yang berubah dari ini ya. Dan ini panduan ini menekankan perlindungan pada nakes. Itu lebih ditekankan dalam hal ini. Next. Rekomendasi penggunaan APD itu ada, ini yang kita pegang tidak perlu berlebihan. Tadi juga dari pemberi materi sebelumnya, penggunaan APD berlebihan malah berisiko buat kita terpapar pada saat melepaskan. Dan bagaimana sih ruang perawatannya? WHO sudah mengeluarkan bulan Maret kalau dalam kondisi tertentu, dalam kondisi yang terbatas, bagaimana kita membuat suatu ruang perawatan untuk severe acute respiratory infection treatment center. Itu mudah bisa dilaksanakan dengan natural ventilasi yang baik, itu bisa dilaksanakan. Next. Nggak ada pointer ya? Oke. Kemudian kalau kita lihat juga panduan untuk nakes, ini kita lihat ada bagaimana kita melakukan risk assessment, semuanya juga sudah ada. Next. Nah, ini tadi ya, kalau yang baru sekarang sudah tidak ada lagi OTG, ODP, tidak ada PDP, tapi yang ada adalah suspek dan kontak erat. Ini yang mungkin berguna buat kita sebagai tenaga kesehatan, karena kita adalah orang yang melakukan perawatan kepada pasien COVID. Nah, di sini dilihat kalau misalnya pada kesehatan malah harus dilakukan RT-PCR kalau memang dia menjadi kontak erat. Dan kontak erat terjadi kalau memang tidak menggunakan alat pelindung diri yang sesuai. Next. Nah, ini definisi ya. Jadi kontak erat itu adalah orang yang kalau kontak fisik dalam radius 1 meter dan termasuk dalamnya adalah petugas kesehatan yang memeriksa, merawat, mengantar, membersihkan ruangan tanpa menggunakan APD sesuai standar. Makanya APD harus selalu digunakan sesuai standar. Di sini dilihat, ditulisnya adalah sesuai standar, bukan berlebihan. Next. Enggak ada. Nah, di definisi yang terbaru ini, di revisi 5, di sini kita lihat, kembali lagi maaf. Bagi petugas kesehatan yang memenuhi kriteria kontak erat, di sini dilakukan ya, dia tidak menggunakan APD sesuai standar, maka disarankan di situ ada dua maknanya nih, harus lakukan segera pemeriksaan RT-PCR, kalau kasus kontaknya dia suatu kasus probable atau konfirmasi, jika hasil positif, lakukan isolasi mandiri selama 10 hari. Ini kalau kita lihat justru jika hasilnya nih misalnya tenaga kesehatan melakukan pemeriksaan, dia positif, isolasi mandiri selama 10 hari. Kenapa? Karena dari banyak penelitian, virusnya ini setelah 10 hari tidak viabel. Tapi justru kalau dia negatif, harus melakukan karantina mandiri. Jadi dibedakan ya, kalau dia kasus yang konfirmasi, dia melakukan isolasi. Tapi kalau dia kasus yang negatif, tapi dia kontak erat, harus melakukan karantina mandiri. Jadi makanya kita harus jaga sekali nih, jangan sampai kita menjadi kontak erat. Karena begitu kontak erat, harus dilakukan pemantauan selama 14 hari. Karena gejalanya bisa saja muncul dalam 14 hari tersebut.
Nah, ini yang harus dilakukan nih, gimana kita membangun budaya baru. Kalau normalnya memang kita harus selalu menerapkan standar PPI ya, cuci tangan, APD. Tapi kalau dalam masa COVID, tentu harus ada dukungan yang kuat daripada manajemen. Kenapa? Karena akan ada peningkatan yang harus dilakukan. Kita juga harus membiasakan diri dengan standar baru, bagaimana melakukan pelayanan, dan yang paling penting adalah perilaku. Kita tidak boleh berperilaku seperti bagaimana biasanya, tapi harus membuat suatu kebiasaan baru. Maaf, ini agak delay. Nggak jalan. Oke. Maaf ya. Nah, ini contohnya bagaimana kalau di Sansadikin, kita sekarang mengutamakan adalah pelayanan berdasarkan berbasis online. Jadi antrian kita harapkan online. Kenapa? Biar tidak terjadi penumpukan, bisa diminta datang sesuai waktunya. Kemudian apa yang harus dilakukan jika melakukan ini pemeriksaan, kita sudah bikin SOP-nya, berapa lama harus dia boleh dilakukan pemeriksaan, lakukan screening penapisan, ada formulir untuk menapis bagaimana orang ini berisiko atau tidak untuk terpapar COVID. Ini penting sekali, karena hal-hal kecil saja sudah bisa membantu melindungi nakes kita. Juga kita membagi zona. Ini yang penting, bikinlah zona yang terbagi antara dia zona merah, zona kuning, zona hijau. Kalau nakes yang akan berpindah dari salah satu zona ke zona yang lain, dia harus melakukan tindakan precaution. Jadi dilakukan kalau yang habis dari zona merah, mandi dulu, berganti pakaian sebelum keluar dari ruangan tersebut. Hal-hal kecil tapi akan sangat bermakna. Ini contohnya di Sansadikin kami menggunakan reservasi online. Jika kita masukkan, dia akan bisa kita bagi. Jadi fungsinya apa? Supaya tidak terjadi penumpukan daripada pasien pada saat registrasi atau pendaftaran. Terutama memang yang pendaftaran ini yang paling banyak. Dan kita pastikan jika datang, dia harus memakai masker, dia juga harus mendatangi petugas screener kami untuk melakukan pemeriksaan suhu dan lain-lain. Ini ada petugasnya, jadi harus didatangi. Ini harus edukasi sangat penting karena seringnya edukasi tidak baik. Kami memperlakukan zona merah, diberikan penanda, area yang tidak boleh didekati adalah zona merah. Apalagi dengan sekarang memang diduga WHO mengatakan bisa menular melalui airborne, walaupun masih dalam pemantauan lebih lanjut. Yang utama adalah kontak dan droplet. Tentu kita harus selalu waspada, terutama pas sirkulasi. Karena kalau kita lihat negara yang sudah terbiasa menggunakan masker, akan lebih rendah angka COVID-nya dibanding yang tidak terbiasa. Walaupun masker kain pun dia akan mencegah supaya orang yang sakit itu tidak menularkan virusnya ke orang lain. Jadi jika dua-duanya menggunakan masker akan mengurangi risiko. Ini caranya nih, bagaimana sih kita memutus rantai infeksi? Yaitu infeksi agennya kita cegah supaya transmisi tidak terjadi, gunakan alat pelindung diri yang baik. Sumbernya bagaimana? Kalau memang dia banyak di saluran nafas, berarti apa? Lakukan kegiatan untuk melakukan antiseptik terhadap saluran nafas, bergargling, itu sangat membantu untuk nakes kita. Dan kalau kita lihat ini nih, bagaimana sih respirator hygiene tuh dia bisa ukurannya sangat kecil. Kalau droplet ukurannya lebih besar, dua-duanya bisa terjadi. Kenapa? Nih seperti ini nih, kalau dua-duanya tidak menggunakan masker bisa saling menularkan. Bahkan kalau dia menggunakan aerosol bisa lebih jauh. Belum lagi kalau penularannya yang melalui fomites ya, tangan kita memegang permukaan. Ini yang suka terjadi nih, nakes melakukan perawatan pasien, memegang alat medis, tidak dibersihkan. Ini faktor risiko. Jadi apa yang harus dilakukan? Ini nih, kewaspadaan isolasi. Terdiri atas apa? Kewaspadaan standar dan kewaspadaan berdasarkan transmisi. Jadi kewaspadaan standar itu adalah kewaspadaan yang harus selalu kita laksanakan. Bukan hanya karena di era COVID, jadi laksanakan, tapi semua harus dilaksanakan. Dan selanjutnya adalah menilai berdasarkan risiko. Jika dia berdasarkan airborne, berarti jaraknya harus lebih jauh kita antar orang, menggunakan masker yang bisa mereduksi partikel untuk airborne, seperti N95. Ini yang penting nih, ventilasi, durasi, jarak. Kenapa penting? Karena ini, hindarilah ruang publik dengan sirkulasi tertutup. Jarak kita harapkan, durasi kita harapkan kurang dari 15 menit. Kalau harus lebih dari 15 menit online, jarak. Kalau airborne berarti perlu sekitar 6 feet, jadi sekitar 1,8 meter. Kenapa ini penting? Karena kalau terjadi 3 itu beririsan, itu adalah risiko tertinggi terjadinya penularan. Dan ini nih kalau kita lihat tingkat risiko terinfeksi itu paling rendah di rumah saja. Makanya inilah kenapa stay at home yang didengungkan sekarang. Yang paling tinggi adalah berkumpul dan di ruangan tertutup. Makanya sekarang ventilasi harus baik,
Itulah kenapa juga kalau kita lihat banyak literatur yang mengatakan bahkan dalam ruangan yang ber-AC pun jika sirkulasinya baik, risiko penularannya bisa jauh lebih rendah dibandingkan kalau tertutup. Gimana yang harus dilakukan nih? Kesiapsiagaan untuk nakes, kita harus menyiapkan ada PPI-nya, informasinya harus bagus, harus bisa melepaskan dan menggunakan, karena risiko tertinggi justru pada saat melepas dan menggunakan. Dan kalau kita lihat dari literatur, worker yang menggunakan personal protective equipment, yang menggunakan APD yang tepat, dia tidak akan tertular kalau kita lihat. Nah, ini APD-nya, sudah ada panduannya, standarnya seperti ini. Ikutilah seperti ini, tidak berlebihan. Kenapa? Kalau kita tidak biasa menggunakan APD, kita berlebihan, pada saat melepasnya kita tidak tahu bagaimana melepas yang baik, malah risiko terpapar lebih tinggi. Kemudian apalagi yang harus dilakukan? Harus melakukan pembaruan teknis, lalu kita ikuti panduan-panduan terbaru, jam kerja harus tepat, tidak boleh terlalu lelah, istirahatnya harus baik, lakukan langkah-langkah untuk membatasi seperti ini, dia bisa membatasi minimal untuk dropletnya dan menjaga jarak. Walaupun untuk airborne-nya mungkin tidak, tapi dia bisa dengan sendirinya menjaga jarak. Jarak itu penting untuk menghindari penularan. Kemudian ini yang penting juga, hitunglah air change per hour. Bagaimana pertukaran udara dalam 1 jam. Karena dengan dilusi yang baik, virus itu akan lebih cepat hilang kalau kita lihat. Ini contohnya, kalau kita bisa menjaga air change per hour itu sampai 12, kalau kita lihat nih di atas, ternyata exposure daripada virus atau bakteri mikroorganisme jauh lebih rendah dibanding kalau air change per hour-nya kurang dari 4. Dan kita lihat juga tuh, jika sirkulasinya baik, kita lihat yang warna kuning itu, kalau sirkulasinya baik hanya sedikit dia. Udara dari atas ditarik dari exhaust di bawah, dia akan hanya sebentar di ruangan tersebut. Tapi kalau sirkulasi tidak baik, dia akan menyebar kemana-mana dan akan menempel. Itulah pentingnya daripada air change per hour. Ini cara menghitungnya. Dengan alat tadi akan keluar. Yang penting lagi apa? Nih gimana cara mengukurnya? Kita mengukur semua sumber udara, kita ukur, kita bagi dengan jumlah luas ruangan, akan dapat tuh angkanya. Yang penting lagi adalah jumlah orang dalam ruangan. Kalau kita lihat, ini rumusnya nih, gimana kita menghitung kebutuhan oksigen. Kebutuhan oksigen manusia pada umumnya sekitar 22, tapi kalau air change per hour-nya lebih baik, kebutuhan oksigennya akan lebih rendah nih. Bahkan kalau kita ukur dengan minimal kebutuhannya 40 mm persegi pun, dalam ruangan seperti ini nih, misalnya contohnya nih, dengan ada ruangannya punya 1 jendela, totalnya dia memiliki 6 jendela, suhunya juga penting. Jadi ini penting, ukur suhu ruangan, ukur panjang kali lebar kali tinggi ruangan, dibagi dengan jumlah udara yang masuk. Itu bisa penting. Karena kenapa ini penting? Semakin sesuai akan mencegah sirkulasi udara di dalam ruangan itu tertahan. Dan lebih banyak yang terhirup kalau memang tertahan. Risiko tertularnya akan lebih tinggi. Kemudian apalagi yang penting nih, hak tenaga kesehatan harus kita berikan, harus ada konseling, harus bisa ditempatkan dalam situasi yang tidak mengancam jiwanya. Ini contohnya, kami punya alur tata laksana, jika pasien memang berisiko, ini harus diikuti. Jadi setiap rumah sakit harus bikin, biar setiap nakes kalau dia merasa terpapar, dia tahu harus melakukan apa. Nah ini contohnya cara kami untuk melakukan swab, kami bikin bilik untuk membantu melindungi nakes yang melakukan pekerjaannya. Kami sediakan fasilitas untuk hand hygiene di tempat-tempat umum supaya memudahkan untuk menjaga kebersihan tangannya. Ini kenapa? Karena tangan tuh sudah jelas dia adalah sumber penularan tersering antara manusia ke manusia yang lain. Etiket batuk juga sangat penting, harus dilaksanakan. Sebelum pergi ke rumah sakit, sekarang jangan bawa barang banyak-banyak, bawa secukupnya aja. Yang tidak perlu tidak dibawa, aksesoris jangan dipakai karena itu tempat risiko tertinggi si virusnya bisa menempel nih. Kalau kita lihat bagaimana dia bisa menempel sangat lama di aluminium, bisa di kertas, tuh di rekam medis yang sering kita suka lupa ya. Membersihkannya tidak susah, tapi ya kalau nempel susah nih. Nah, dan saluran nafas bisa sampai 8 hari, bahkan sampai 37 hari kalau pasiennya memang sakit berat kalau kita lihat. Ini contohnya pasien yang sakit berat yang dirawat di ICU, swab dari SARS-CoV-2-nya dia, COVID itu penyebabnya SARS-CoV-2 ya, dia bisa sampai hari ke-19-20 masih positif. Nah, jadi intinya apa kalau dengan seperti ini? Kita harus jaga ke saluran nafas kita ya supaya bersih ya. Jarak penting. Pastikan bahwa jarak tercukup. Nah ini Yayasan Sadikin seperti ini, tapi harus disertai edukasi. Kita tidak ingin seperti ini dikasih penanda, tidak diedukasi, akhirnya malah duduknya di
kursi yang tidak ada tanda tapi beramai-ramai. Nah, ini tidak boleh ya. Selanjutnya juga pembatasan di lift, di travelator, kursi. Tapi ingat, harus disertai edukasi. Tanpa diedukasi orang tidak paham maksudnya seperti apa. Ini yang penting. Makanya kalau kita ingin melindungi nakes kita, hand hygiene, jangan lupa selalu ada 5 momennya. Respiratory hygiene, jaga saluran nafas, kasih masker buat nakes, buat pengunjung, semua harus menggunakan masker. Nah ini kalau kita lihat, jumlahnya itu di saliva bisa sampai 1,2 kali 10 pangkat 8 kopi. Segitu banyaknya di saluran nafas kita. Bagaimana kalau kita batuk? Pasti keluar sangat banyak. Bagaimana membunuhnya? Gargle ya, berkumur. Ini yang penting kita bisa lakukan. Berikan masker kepada pengunjung yang tidak menggunakan masker. Pastikan semua menggunakan masker. Etiket batuk, ini penting. Tutup hidung dan mulut. Pakai masker setelahnya, cuci tangan. Nah, jadi bukan berarti begitu batuk, langsung pakai bagian atas lengan bagian dalam ya. Tidak gitu, kalau udah batuk, cari masker. Dan kalau memang menggunakan tisu, tisu sekali pakai. Dan masker itu tidak hanya satu-satunya pelindung, harus disertai dengan jaga jarak dan cuci tangan. Dia bisa membantu tapi suatu kombinasi ya. Kalau masker kita sudah basah, sudah kotor, sudah robek, buang. Paling lama 4 jam. Setelah 4 jam gantilah dengan masker yang baru dan lebih cepat jika dia basah. Pakainya harus seperti ini, gunakan dulu bagian atas, penjepit bagian kawatnya, lekatkan, harus menempel ketat. Tandanya menempel ketat apa? Kalau kita bernafas, bisa masuk dan keluar si maskernya, berarti itu tertutup dengan rapat ya. Atau kalau kita menggunakan masker, menggunakan Google, kalau masih berembun berarti masih ada celah ya. Batasi barang pribadi, gunakan ziplock, makan bawa sendiri. Edukasi selalu, tidak boleh menggunakan seneli lagi sekarang ya. Baju kerja. Baju kerjanya setelah mau pulang, kalau bisa mandi dulu di rumah sakit, cuci di rumah sakit. Kalau tidak bisa, ganti baju kerja dengan baju untuk pulang, baju kerjanya taruh dalam plastik, sampai rumah langsung masuk ke mesin cuci. Dia boleh dicuci dengan pakaian rumah lainnya, karena dengan deterjen mati. Tapi hati-hati jangan di sembarang tempat. Kalau tersentuh sebelum dicuci, nah itulah yang berisiko untuk menginfeksi. Cleaning lingkungan, jangan lupa gunakan sekalian hipochlorite ya, permukaan, alat-alat medis kita. Sebelum ini mandi terlebih dahulu, tadi yang penting ya. Oke, kemudian apa saat perjalanan pulang? Ini nih, transportasi umum kalau bisa hindari. Karena kalau kita lihat ini salah satu faktor risiko untuk terjadinya paparan di lingkungan. Nah, ini kalau kita lihat nih, tindakan yang berisiko itu tindakan aerosol. 45% berisiko. Terpaparnya karena menggunakan APD sangat rendah. Tapi kalau kita lihat, risiko terpapar di luar rumah sakit itu jauh lebih tinggi dibanding kalau kita melakukan tindakan aerosolisasi, bisa sampai 17%. Jadi memang pengalaman kita juga nakes kita kalau sampai terpapar tuh lebih sering di lingkungan, karena yakin kalau di rumah sakit kita pasti menggunakan APD-nya secara baik, tapi begitu di lingkungan rumah atau sesama nakes, nah lupa tuh menggunakan APD yang sesuai. Ini kalau kita lihat, kita harus bersihkan nih saluran nafas, saluran hidung, karena itu sumbernya. Bisa menggunakan apa? Banyak. Bisa menggunakan chlorhexidin, bisa menggunakan povidone iodin. Dan ini kita lihat penting nih, kebersihan saluran nafas itu bisa mereduksi konsentrasi daripada virus SARS-CoV di saluran nafas itu sangat rendah. Kalau dia sangat rendah berarti dia akan mereduksi paparan baik antar nakes sendiri atau untuk si pasien tersebut. Siapa yang perlu bergargle berarti pasiennya kalau mau prosedur risiko tinggi, mau endoskopi, mau suctioning, mau prosedur gigi, gargle dulu. Kalau untuk nakes, siapa yang harus melakukan? Nah ini, kalau menangani pasien yang terkonfirmasi, APD-nya misalnya agak khawatir, tiap 4 jam bergargle kalau yang melakukan perawatan pada pasien. Itu kalau kita lihat, povidone iodine cukup bagus ya, bisa untuk virus ya. Oke. Nah di rumah, periksa kesehatan, hand hygiene, baju dipisahkan, isolasi mandiri biar sakit, buka jendela. Kita harapkan kalau buka jendela terbuka lebar, air change per hour-nya 12-16, cepat dia mereduksi kalau ada virusnya di rumah ya. Ini kalau sampai harus isolasi mandiri di rumah, kalau isolasi mandiri berarti apa? Masker harus selalu dipakai, rumah kamarnya tersendiri, tinggal di rumah, berjemur, itu penting ya. Bisa membantu untuk menjaga kesehatan kita. Dan apalagi yang kita lakukan nih, sebagai nakes,
Kita harus sebagai edukator. Kalau kita lihat Indonesia ini termasuk negara yang sangat sosial ya, menggunakan media sosial hampir 2 jam sehari ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan dengan hal ini? Kita harus cari nih sumber-sumber yang tepat. Kenapa? Karena kita bisa jadi sumber bertanya biasanya dari non-medis. Kalau kita mau menjawab dengan baik, ya tentu sumbernya harus terpercaya. Ini yang bisa kita gunakan. Dan lama nggak sih? Enggak. Dalam 5 menit aja kita sudah bisa berbuat hal yang baik. Dengan apa? Dengan mengikuti situs-situs yang resmi, yang informasinya baik, sebarkan kepada orang lain. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Jika orang menyebarkan informasi yang salah, dekati secara pribadi, jangan langsung secara frontal. Tapi bisa seperti ini harus tahu dulu informasi yang benar. Tadi saya sudah share. Dari situlah kalau kita mau mendapatkan informasi yang tepat mengenai COVID. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya ini nih, hope for the best, prepare for the worst. Apa yang harus dilakukan? Ini nih, rumusnya ini nih, 3T, test, trace, treat. Rumusnya supaya zero COVID-19, 3T plus 3M, kurangin 3K. Lakukan tadi, test, treat. 3M, masker, menjaga jarak cuci tangan, hindari ini nih, kontak dekat, kerumunan, kamar, atau ruangan tertutup. Walaupun itu orang yang sangat kita kenal, karena kita tidak pernah tahu COVID ini akan menyebar ke siapa. Ini yang harus dilakukan, resolusi hidup sehat 2017, sudah dari 2017 didengungkan oleh Kemkes, lakukan. Jika kita melakukan ini, mudah-mudahan kita bisa sehat melewati pandemi ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dokter yang menjadi Dokter Aryadi yang Ketua Komite Medik dari Ketua Komite Pencegahan Pengendalian Infeksi di RSUP Dr. Hasan Sadikin. Ya.